Hei! Dalam sekejap mata, Luo Zeng telah menembus beberapa lapisan tirai api dan bergegas ke depan dengan jumbai. Satu tangan seperti petir, dan 5 jari memegangi kepala dengan jumbai. 9527. Terserah Anda. Luo Zeng berkata dalam hati. Sekarang jumbai dan bulan pertama adalah semua belenggu Kaisar King, atau produk antara manusia dan babun. Jiwa mereka masih utuh, tetapi api ingatan telah menghilang. Alih-alih, ada serpihan api ingatan yang tak berujung, di antara ingatan yang kacau, hanya ingatan dari berbagai kultivasi dan sentimen yang kehilangan kepribadian unik mereka yang asli. Dalam hal ini, mereka cemburu. Hanya ada satu cara untuk memulihkannya, yaitu menyuntikkan kembali ingatan yang menjadi milik mereka ke dalam jiwa. Tetapi sebelum itu, kita perlu menghapus ingatan berantakan jiwa mereka dan melarikan diri dari kendali Kaisar. Jika ini tidak memungkinkan, Luo Zeng hanya dapat diserahkan ke 9527. Luo Zeng baru saja menangkap kepala dengan jumbai, dan dia sudah memasuki pikiran yang mengandung rumbai pada bulan September tahun 527. Jiwa dengan jumbai meringkuk menjadi bola, mengambang dengan tenang di dalamnya. Tetapi di belakang jiwanya, ada cacing kuning pucat yang melekat di punggungnya, dan kepala cacing ini memiliki wajah yang persis sama dengan Kaisar. Apa ini? Kaisar Hijau melihat bola kecil hijau 9252, penuh warna aneh. Tapi bagaimanapun juga, menginvasi pikiran yang mengandung rumbai tidak baik baginya. Permukaan tubuh cacing memiliki cahaya kuning pucat, dan segera meluncurkan serangan jiwa ke arah 9/27. Pergi mati. Cahaya kuning pucat berubah menjadi lonjakan penuh perasaan yang mengalir menuju bola cahaya hijau. Meskipun 9/527 adalah tingkat jiwa terendah, itu tidak selalu kuat. Tetapi itu adalah jiwa dewa kuno yang kacau balau. Masih sangat mudah untuk melawan serangga jiwa di bawah pengaturan Kaisar King. Lonjakan jiwa kuning pucat juga merupakan serangan jiwa yang sangat kuat, dan kesempurnaan besar yang biasa dari jiwa sejati tidak dapat bertahan. Dapat mengenai permukaan bola hijau, tidak ada reaksi sedikit pun. Lampu hijau permukaan tubuh 905 dengan ringan terlintas, dan tentakel hijau pucat ditemukan di tengah bola. Tentakel dengan cepat berubah bentuk dan menjadi bentuk pisau, dengan lembut melihat sekilas cacing kuning pucat. Cacing itu terbelah menjadi 2 bagian secara diam-diam, jatuh dari belakang jiwa yang berjumbai. Cacing kuning pucat ini adalah tubuh jiwa. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk mengandung jumbai. Pikiran lolos, dan tentakel hijau pucat itu terbentang di 9577, dan itu melilit tubuh serangga. Kemudian, dalam 9/527, cacing itu langsung jatuh ke dalam jiwanya. Meskipun 9/527 tidak memperkuat kebutuhannya sendiri, Tuhan dan otak tidak membiarkan mereka berada dalam keadaan terpisah. Namun, tidak akan ada batasan pada kehidupan raja, dan sekarang setelah secara bertahap menjadi kesadaran akan hal itu pada tahun 1955, secara alami tidak ada begitu banyak kendala, dan kesempatan untuk menelan jiwa secara alami tidak akan melepaskan. Setelah membunuh Worm, itu sama dengan memutus hubungan antara Rumbai dan Kaisar. Oke. Pada tahun 1955, rasa kesadaran dilewatkan ke Luo Zeng. Dari tanggal 25 September saya memasuki pikiran Rumbai dan membunuh cacing kuning, tetapi itu hanya waktu yang bernapas. Pada saat ini, Jumbai telah kehilangan kesadaran, kepala mereka telah disingkirkan, dan mata mereka sudah tak bertuhan. Luo Zeng meraih lengan dengan jumbai dan menunggu sampai jiwa tanggal 25 September kembali. Sosoknya sekali lagi berkedip, dan dia ditangkap pada bulan pertama tidak jauh dari sana. Ikuti hukum. Pada bulan pertama, mata aslinya penuh dengan warna-warna yang berbeda. Tetapi setelah kehilangan kendali Kaisar King, ketidakpeduliannya berubah menjadi kebingungan. Setelah kehilangan ingatan, bahkan jika dia masih memiliki jiwa, itu masih tumbuh. Di bawah tembakan, kedua wanita itu dibebaskan dari kendali Kaisar King. Sekarang masih ada satu gol lagi, yang penuh asap. Tapi kali ini Luo Zeng masih tidak menembak, termasuk asap berasap telah mengambil jalan dan melarikan diri, dan dengan cepat bergegas pergi ke arah yang berlawanan. Bagaimana mungkin anak ini? Di dataran putus asa, wajah Kaisar King harus jelek dan jelek. Dimasukkannya ketiga putra keluarga adalah pembunuh besar, tetapi sangat mudah untuk dilanggar. Bagaimana dia bisa menerimanya? Hanya dalam kasus itu, Kaisar King hanya bisa membiarkan asap berasap mengalir terlebih dahulu. Jika asapnya juga dicegat oleh Luo Zeng, maka ia mungkin benar-benar merepotkan dengan dinasti King. Dengan penanaman orang-orang kudus dari dinasti King, tidak mungkin untuk mewarisi jurang dalam jurang. Dia secara alami tidak ingin yang terakhir mengandung asap dan kehilangan kendali. Sama seperti Kaisar King yang khawatir tentang giliran Luo Zeng untuk mengejar asap, wajahnya sekali lagi tenggelam. Di langit di atas perairan hitam, 3 orang berseberangan dengan asap, tetapi itu adalah Timur dan Pastoral, Don Juan III. Jika anak ini tidak menghancurkan hidupnya sendiri, itu masih baik-baik saja. Jika jalan rusak, sekarang aku takut bahwa aku akan merobek wajahku. Ada sedikit kabut di mata Kaisar. Mungkin dengan kekuatannya, dia tidak takut akan Timur murni, tetapi dia tidak berpikir ini adalah saat yang tepat. Karena dia belum mendapatkan chip nyata. Perairan hitam, Eastern Timur, penjaga pastoral, dan dinasti Tang Tiga Yaseng dan asap berasap lewat. Mereka hanya melirik pingsan dan tidak berhenti merokok. Lagi pula, tujuan mereka adalah Luo Zeng. Aku tidak takut untuk dapat menyelesaikan musuh dengan musuh besar, dan satu orang dapat masuk ke lantai 6 domain iblis abisal. Itu benar-benar membuatku menunggu. Timur tertawa dan tertawa. Itu juga keluarga dari 3 yang memblokir Luo Zeng, dan mereka bisa dengan cepat menyusul ke 3 Yaseng. Luo Zeng tidak memilih untuk melarikan diri. Perairan hitam ini terlalu aneh, dan dia tidak mau pergi terlalu jauh.
Jika pengejaran para prajurit hanyalah suci, ia bukannya tanpa kekuatan perang. Karena kamu semua tertegun, kamu bisa pergi, Luo Zeng menjawab dengan lemah. Bagaimanapun, Dantian Luo Zeng memiliki cahaya yang redup, dan dia ingin menempatkan bulan pertama dan Jumbai di dunia tubuh. Menunggu Luo Zeng untuk mengambil ingatan mereka tentang api, mereka dapat mengembalikan memori aslinya. Aku pikir kamu lebih baik dengan tanganmu, katanya, dan dia menatap Luo Zeng Sen. 3 Yaseng cukup untuk memiliki pencegahan. Mereka adalah 3 puncak Yaseng, dan mereka memiliki genggaman kemenangan di hadapan orang suci. Terlebih lagi, distrik Luo Zeng sempurna. 3 orang suci Asia akan memberitahuku apa yang harus dilakukan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan lemah. Aku khawatir itu tidak cukup. Badai. Di mana Tang Yin bisa mentolerir Tuhan yang besar dan benar di depan dirinya begitu sombong? Untuk sesaat, jantungnya meroket. Tetapi pada saat Tang Yin mengekspos pembunuhannya, kepala Luo Zeng tiba-tiba muncul sebuah bola, dan bola itu mengeluarkan suara, terang, dan tiba-tiba pecah. Salah satu pedang jiwa kota memancarkan napas yang membuat orang-orang kudus sangat takut, dan terbang menuju Tang Yan. Kekuatan sihir tersembunyi pertama, sebenarnya bekerja pada saat ini.